Nah, sahabat sekalian, eh, basis sosial yang penting ya dalam konteks dakwah itu adalah bagaimana misalnya gini, kalau saya tinggal di satu tempat, maka apa yang saya lakukan itu hendaknya bisa diterima, jangan sampai saya diusir gitu. Ngerti ya? Itu namanya basis sosial. Kita dengar ya, misalnya ada seseorang yang dia melakukan dakwah di satu tempat ternyata diusir oleh masyarakatnya. Itu berarti tidak mampu membangun basis sosial di masyarakatnya. Ada orang yang kontrak di satu tempat tinggal, satu pemukiman warga, dia pendatang dan kemudian dia ternyata adalah orang yang ingin melakukan proses perbaikan dengan dia melakukan dakwah di sekitarnya, ternyata ditolak oleh warganya, bukan saja ditolak dakwahnya tetapi diusir orangnya, sehingga akhirnya dia pindah dari lingkungan itu. Nah, dari pelajaran-pelajaran seperti ini, termasuk saya juga mendengar ya ada pesantren yang ditolak oleh warga. Jadi pesantren didirikan tapi ditolak oleh warga, bahkan bahkan mohon maaf ada kejadian, saya tidak perlu menyebutkan di mana, tetapi kalau Anda searching akan ketemu, saya kira ya masih ada beritanya di media bahwa ada pesantren yang dibakar oleh warga masyarakat. Yang mestinya pesantren yang bayangan kita adalah dia mengayomi warga, dia berbuat baik kepada warga, dia menjadi bagian yang utuh dari warga masyarakat gitu ya. Tapi ternyata dia menjadi enemy, common enemy dari masyarakat di situ, sampai akhirnya pesantren itu dibakar oleh warga. Ini tentu saja kita tidak boleh cepat-cepat mengatakan misalnya begini, wah itu warganya itu karena masyarakat orang-orang yang menentang dakwah lah. Bukan berarti bisa disimpulkan seperti itu ya, sehingga menyalahkan masyarakat. Oh ini masyarakat karena menentang dakwah, dia nggak paham, jadi dia menentang dakwah gitu. Lalu si pelakunya mengatakan ya inilah risiko dalam dakwah. Lah sebetulnya kita harus mengevaluasi dulu. Jangan-jangan bukan risiko dalam dakwah itu. Memang dalam dakwah ada risikonya. Tetapi masyarakat Indonesia itu sebetulnya nggak gitu-gitu amat gitu ya terhadap orang yang berbeda dengan dirinya, sepanjang dirinya itu bisa berlaku baik di tengah masyarakatnya. Bahkan mohon maaf seandainya ada orang punya pemikiran aneh sekalipun, ekstrim sekalipun, tapi misalnya gini, ada orang ini punya pemikiran yang sangat nggak ada di Indonesia gitu ya. Pemikiran kayak dia itu nggak ada di Indonesia. Itu hanya ada di tempat-tempat lain gitu ya. Yang kalau diomongin di Indonesia itu kayak apa sih kamu ngomongin kayak begitu tuh? Itu sesuatu yang kita nggak paham. Tapi karena dia pandai bergaul dengan masyarakat, dia bisa mendapatkan simpati dari masyarakat di sekitarnya gitu ya. Dan orang tidak tahu apa pemikirannya. Orang hanya tahu bagaimana sikapnya di tengah masyarakat. Nah saya kira ini yang disebut dengan basis sosial. Bagaimana kita bisa menciptakan satu situasi yang kondusif sehingga kita di tengah masyarakat itu bisa bersama-sama dengan mereka. Kita menjadi bagian yang utuh dari masyarakat, kita melakukan aktivitas bersama dengan masyarakat, sehingga keterpengaruhan itu akan muncul secara sangat alamiah. Keterpengaruhan itu muncul secara sangat eh, apa namanya natural gitu ya. Jadi bukan kayak simsalabim bahwa kalau ada pelaku dakwah datang itu langsung dengan sendirinya akan disambut dan seterusnya, bukan begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke Madinah sebelumnya mengutus dulu utusan-utusan ke sana untuk mengkondisikan dan melihat respon. Jadi begitu kemudian utusan-utusan itu berhasil dan pada akhirnya melihat respon-respon yang positif dari masyarakat Madinah, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk ke sana bersama dengan seluruh sahabat yang sudah beriman, yang tinggal di Mekah maupun tinggal di Yasrib pada waktu itu. Semuanya diajak pindah ke Habasyah waktu itu ya, yang di Madinah maupun Habasyah semuanya diajak pindah ke Yasrib, ke Madinah ya. Jadi karena sebagian sahabat ada yang sudah pergi duluan ke Habasyah untuk mendapatkan eh, situasi yang aman di sana. Tapi setelah ternyata Yasrib itu menjadi tempat pilihan atau Madinah itu ya menjadi tempat pilihan, maka baik yang di Mekah maupun yang di Habasyah semuanya diminta oleh Nabi SAW untuk pindah ke Madinah. Jadi menciptakan dulu situasi yang nyaman. Kalau utusan-utusan tadi sesampai di Madinah ternyata diusir, ternyata dimusuhi, tentu nggak mungkin Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai basis dari tempat perpindahannya, begitu ya.